Bismillahirrahmanirrahim. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang Al-Quran dari pelajaran Ulumul Quran. Definisi Al-Quran menurut etimologi adalah qira'a. Qira'a artinya mengumpulkan, yang bermaksud ta'ti bimakna jum'u wa dumu, yaitu mengumpulkan arti berkata. Al-Quran dalam arti etimologi juga wal qira'ah, dan bacaan, yang artinya dumul huruf wal kalimat ba'duha ila ba'di fit tartil wal Quran fil asli kal qira'ah. Artinya mengumpulkan huruf dan kalimat di antara satu dengan yang lain dengan rapi, dan Al-Quran dalam asal kalimatnya itu seperti bacaan. Maksudnya di sini Al-Quran itu secara etimologinya Al-Quran itu seperti bacaan. Bacaan itu mengumpulkan huruf, mengumpulkan kata seperti dari huruf alif, huruf lam, huruf mim menjadi kata alif, lam, mim, dan tersusun rapi. Kemudian definisi Al-Quran secara terminologi. Kalamullah, firman Allah, al-munazzal yang diberikan ala Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW, yata'abbad bitilawati, yang membacanya dianggap ibadah. Kenapa membacanya dianggap ibadah? Karena ini firman Allah. Maksudnya ini tuh suci dari Allah sendiri. Jadi kita yang membaca itu dianggap berpahala. Kemudian saya akan membahas nama lain dari Al-Quran beserta dalilnya. Di sini saya akan mengambil 3 nama. Yang pertama Alkitab. Dalilnya terdapat di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 10, yang berbunyi, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun. Kemudian yang kedua ada Al-Furqan, terdapat di surah Al-Furqan ayat pertama yang bunyinya, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Yang terakhir Ad-Dzikr, terdapat di surah Al-Hijr ayat 9 yang bunyinya, Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Kemudian saya akan menjelaskan dan membahas tentang 4 keistimewaan Al-Quran. Sebenarnya keistimewaan Al-Quran itu banyak, berbagai macam, tetapi saya mengambil yang umum saja agar mudah diingat. Jadi ada 4. Yang pertama, annahu mu'jizu. Al-Quran itu sebagai mukjizat. Kenapa sebagai mukjizat? Karena jarang, maksudnya tidak ada manusia biasa yang bisa mendapatkan langsung dari Allah, perkataannya Allah, firman-firmannya Allah. Dan ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad sebagai mukjizat Rasulullah tersendiri. Lalu yang kedua ada qota'it tabut, kepastian yang mutlak. Di dalam Al-Quran itu sudah pasti jelas apa yang dikatakan karena itu langsung dari Allah sendiri. Terus yang ketiga ada yata'abbad bitilawati, seperti yang saya bahas di definisi terminologi. Membacanya itu dianggap ibadah, dianggap berpahala. Lalu yang keempat ada wajibu adawu bilafdihi, membacanya wajib dengan lafaz. Nggak mungkin kan kita tuh ngaji pakai bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Bulungan dan sebagainya macamnya. Mengaji. Maksudnya membaca Al-Quran itu sudah tersendiri lafaznya, tersusun dari bahasa-bahasa Arab dan tidak bisa diganti dengan bahasa lain kecuali apabila kita mengikuti lomba tafsir. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, the name of Allah, Ar-Rahman, the most beneficent, Ar-Rahim, the most merciful. Kalau itu bisa, karena itu tafsir atau mengartikan dengan bahasa lain selain dari bahasa Al-Quran tersendiri. Di sini kesimpulannya perlu kita ketahui, kita sebagai pemeluk agama Islam, umat Nabi Muhammad SAW, apalagi penghafal Quran, tidak hanya membaca, menghafal dan mengamalkan, kita juga perlu mempelajari lebih dalam apa itu Al-Quran, nama lain dari Al-Quran, definisinya Al-Quran. Kita juga perlu mengetahui keistimewaannya,
dari mana asalnya. Kita tidak hanya membaca saja, agar kita tahu lebih banyak dan lebih dalam tentang Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.